Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi sistem. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai eksekusi testing. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah mengenai implementasi test case, melakukan test execution, log, dan dokumentasi hasil testing. Eksekusi tes adalah proses mengeksekusi tes yang ditulis oleh penguji untuk memeriksa apakah kode atau fungsi atau modul yang dikembangkan memberikan hasil yang diharapkan sesuai kebutuhan klien atau kebutuhan bisnis. Eksekusi pengujian berada di bawah salah satu fase siklus hidup pengujian perangkat lunak. Dalam proses eksekusi pengujian, penguji biasanya akan menulis atau mengeksekusi jumlah kasus pengujian tertentu dan menguji skrip atau melakukan pengujian otomatis jika terjadi kesalahan, maka akan diberitahukan kepada tim pengembangan masing-masing untuk memperbaiki masalah pada kode. Jika masalah proses eksekusi teks menunjukkan hasil yang berhasil, maka proses tersebut akan siap untuk pada tahap penerapan setelah pengaturan yang tepat oleh lingkungan penerapan. Mengapa eksekusi tes itu penting? Yang pertama, proyek berjalan secara efisien. Eksekusi pengujian memastikan bahwa proyek berjalan lancar dan efisien. Kompetensi aplikasi ini juga membantu memastikan kompetensi aplikasi di pasar global. Persyaratan dikumpulkannya dengan benar. Eksekusi pengujian memastikan bahwa di persyaratan dikumpulkan dengan benar dan dimasukkan dengan benar dalam desain dan arsitektur. Aplikasi yang dibangun sesuai dengan persyaratan juga memeriksa apakah aplikasi perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan persyaratan atau tidak. Kegiatan eksekusi testing, berikut ini adalah 5 kegiatan utama yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan tes. Yang pertama adalah pencarian dan pelaporan yang cacat, penemuan cacat atau proses mengidentifikasi bug atau kesalahan yang muncul saat menjalankan kasus pengujian pada kode atau modul yang dikembangkan. Jika ada kesalahan yang muncul atau salah satu pengujian gagal, maka kesalahan tersebut akan dicatat. Dalam hal tersebut akan dilaporkan ke tim pengembangan masing-masing. Terkadang selama pengujian penerimaan pengguna, pengguna akhir juga dapat menemukan kesalahan dan melaporkannya kepada tim. Semua detail yang tercatat akan dilaporkan ke tim masing-masing dan mereka akan menangani kesalahan atau bug yang tercatat. Yang selanjutnya adalah pemetaan yang cacat. Setelah kesalahan terdeteksi dan dilaporkan ke tim pengembangan akan menangani kesalahan tersebut dengan memperbaikinya sesuai kebutuhan. Setelah tim pengembangannya menyelesaikan tugasnya, tim penguji akan kembali mengatakan kasus pengujian atau skrip pengujian ke modul atau kode yang dikembangkan untuk menjalankan seluruh pengujian guna memastikan keluaran yang benar. Lalu ada retesting, dari namanya sendiri adalah kita dapat dengan mudah memahami bahwa retesting adalah proses pengujian kembali modul atau keseluruhan produk untuk memastikan kelancaran pelepasan modul atau produk. Dalam beberapa kasus, modul atau fungsional baru akan dikembangkan setelah peluncuran produk. Dalam hal ini, semua modul akan diuji ulang untuk kelancaran rilis sehingga tidak menimbulkan error atau kesalahan lainnya setelah produk atau aplikasi dikeluarkan. Lalu ada pengujian regresi. Pengujian regresi adalah pengujian perangkat lunak yang memastikan bahwa perubahan atau yang baru dilakukan pada kode atau modul atau fungsi yang baru dikembangkan tidak mempengaruhi pemrosesan normal aplikasi atau produk. Pengujian integrasi sistem. Pengujian integrasi sistem adalah jenis teknik pengujian yang digunakan untuk memeriksa seluruh komponen atau modul sistem dalam sekali proses. Ini memastikan bahwa keseluruhan sistem akan diperiksa dalam satu lingkungan pengujian, alih-alih memeriksa setiap modul atau fungsi secara terpisah. Proses eksekusi tes, teknik eksekusi tes terdiri dari 3 fase berbeda yang akan dilakukan untuk memproses hasil tes dan memastikan kebenaran yang akan diperlukan. Dalam setiap fase, berbagai aktivitas atau pekerjaan akan dilakukan berbagai anggota tim. 3 fase utama pelaksanaan pengujian adalah pembuatan kasus uji, eksekusi kasus uji, dan validasi hasil pengujian, dan kita akan bahas satu persatu untuk setiap fasenya. Yang pertama adalah pembuatan test case. Tahap pertama adalah membuat test case yang sesuai dengan untuk setiap modul atau fungsi. Di sini penguji dengan pengetahuan domain yang baik harus diminta untuk meminta kasus uji yang sesuai. Sebaiknya selalu membuat kasus uji yang sederhana dan pembuatan kasus uji tidak boleh ditunda karena akan menyebabkan kelebihan waktu untuk merilis produk. Kasus uji yang dibuat tidak boleh diulangi lagi. Ini harus mencakup semua kemungkinan skenario yang diajukan dalam aplikasi. Lalu ada eksekusi kasus uji. Setelah kasus uji dibuat, eksekusi kasus uji akan dilakukan. Tim analisis kualitas akan melakukan pengujian otomatis atau manual bergantung pada skenario kasus pengujian. Lalu memvalidasi hasil uji. Setelah menjalankan kasus uji, mencatat hasil setiap kasus uji dalam file dan laporan yang terpisah.
Cara melakukan eksekusi tes penguji dapat memilih dari daftar metode pilihan di bawah ini untuk melaksanakan pelaksanaan pengujian. Yang pertama adalah jalankan kasus uji, lalu jalankan rangkaian pengujian. Selanjutnya adalah jalankan eksekusi uji dan catat eksekusi rangkaian pengujian. Lalu akan menghasilkan hasil pengujian tanpa eksekusi dan ubah variabel eksekusi. Lalu ada jalankan pengujian otomatis dan manual, jadwalkan artefak pengujian dan pelacakan bug atau error. Lalu ada prioritas eksekusi uji, tidak lain adalah memprioritaskan kasus uji tergantung pada beberapa faktor. Artinya ini akan mengeksekusi kasus uji dengan efisiensi tinggi terlebih dahulu dibandingkan kasus uji lainnya. Hal ini tergantung pada berbagai faktor. Kita akan bahas faktor yang dipertimbangkan untuk memprioritaskan kasus uji. Yang pertama adalah kompleksitas, yang kedua adalah risiko yang akan dicakup, yang ketiga adalah cakupan platform, selanjutnya adalah kedalaman, lalu ada luasnya. Status eksekusi uji, penguji atau tim analisis kualitas melaporkan untuk memperhatikan hasil setiap kasus pengujian dan mencatatnya dalam dokumentasi atau file mereka. Ada berbagai hasil yang muncul untuk mengeksekusi test case. Yang pertama adalah lulus, gagal, dan juga not run. Dieksekusi sebagian, ada juga tidak konklusif, atau ada juga sedang berjalan, dan juga ada hasil tak terduga. Siklus pengujian adalah pendekatan berulang yang akan membantu dalam mendeteksi kesalahan. Siklus pelaksanaan pengujian mencakup berbagai proses. Ini adalah yang pertama adalah terkait dengan analisis persyaratan, lalu perencanaan pengujian, lalu ada pengembangan kasus uji, lalu selanjutnya adalah pengaturan lingkungan pengujian, selanjutnya adalah eksekusi tes. Tahap ini melibatkan eksekusi tes tim dan semua bug yang terdeteksi dicatat dan dilaporkan untuk remediasi dan perbaikan. Lalu ada penutupan tes. Laporan eksekusi pengujian tidak lain adalah dokumen yang berisi semua informasi tentang proses pelaksanaan pengujian. Dokumentasi inilah yang akan dicatat dan diperbarui oleh tim quality assurance. Di dalamnya mereka mencatat semua proses yang terjadi dalam aktivitas pelaksanaan pengujian sehari-hari. Kegiatan pelaksanaan pengujian tidak lain adalah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengujian. Dokumentasi atau laporan berisi berbagai informasi, yaitu siapa saja yang akan melaksanakan kasus uji, siapa yang melakukan pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan lain-lain. Siapa yang akan menulis kasus uji, jumlah kasus uji yang berhasil dijalankan, jumlah kasus uji yang gagal selama pengujian, jumlah kasus uji yang akan dieksekusi hari ini, jumlah kasus uji yang belum dieksekusi, alat pengujian otomasi yang digunakan untuk pelaksanaan pengujian saat ini, apa saja modul atau fungsi yang akan diuji hari ini, mereka masalah saat melakukan kasus uji, apa rencana pengujian hari ini, apa rencana pengujian besok, mencatat rencana yang tertunda, tidak keberhasilan keseluruhan, dan tingkat kegagalan keseluruhan. Judul laporan eksekusi tes ini terdiri dari pengidentifikasi laporan ringkasan tes, ada ringkasan, ada varian penilaian komprehensif, ringkasan hasil, ada evaluasi, ringkasan kegiatan, dan persetujuan. Pedoman pelaksanaan tes, tuliskan kasus uji yang sesuai untuk setiap modul fungsi, tetapkan kasus uji untuk sesuai untuk masing-masing modul atau fungsi, jalankan pengujian manual dan pengujian otomatis untuk hasil yang sukses, pilih alat otomatis yang sesuai untuk menguji aplikasi, pilih pengaturan lingkungan pengujian yang benar, catat status eksekusi setiap kasus uji, dan catat waktu yang dibutuhkan sistem untuk menyelesaikan kasus uji. Lalu di sini dilaporkan semua status keberhasilan dan status kegagalan kepada tim pengembangan atau tim masing-masing secara berkala. Lacak kembali status pengujian untuk kasus pengujian yang sudah gagal dan laporkan kepada tim. Penguji berketerampilan tinggi diharuskan melakukan pengujian dengan sedikit atau tanpa kegagalan. Pengujian berkelanjutan diperlukan hingga laporan pengujian keberhasilan tercapai. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.